Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saripasa Fitri Bahmid dari kelas Tekom F. Saya di sini dengan tujuan untuk mempresentasikan atau menjelaskan materi pertemuan 2 sampai pertemuan 7 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam bentuk PPT infografis. Langsung saja materi pembahasan pertama, yaitu sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Konsep dan agensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ini merupakan periode pengusulan Pancasila. Badan ini diketuai oleh Dr. Regiman Widoyo Ningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase, dengan materi pembicaraan calon dasar negara. Pada sidang kedua BPUPKI 10-16 Juli 1945, ini merupakan periode perumusan Pancasila yang ditandai dengan disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Sebelum pengesahan Pancasila, terjadilah peristiwa penting dalam sejarah bangsa, yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Tidak hanya itu, sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Berikut rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Materi selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu yang di dalamnya hakikat proklamasi 17 Agustus 1945, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila antara nilai sila pertama dengan nilai sila lainnya tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yaitu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara diperlukan nilai-nilai instrumental. Pasal dalam Undang-Undang NKRI 1945. Setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar tidak sepenuhnya mengejawantahkan nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara utuh. Suatu pasal dalam undang-undang dapat mencerminkan sebagian nilai yang terkait dengan beberapa sila dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dipahami karena pasal-pasal undang-undang sebagai nilai instrumental dapat terkait dengan satu bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa bidang kehidupan bangsa secara integral. Berikut tabel penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila yaitu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Contoh kasus penyimpangan terhadap nilai Pancasila di Indonesia. Contoh pada sila pertama yaitu ledakan bunuh diri yang terjadi di Surabaya pada 3 gereja, dan beberapa hari selang kejadian terjadilah ledakan kembali terjadi di area kantor polisi yang menyebabkan banyak korban. Contoh pada sila kedua, terjadinya tragedi penggusuran rumah miskin dan pemerintah tidak menindaklanjuti hal tersebut. Contoh pada sila ketiga, sering terjadinya perang antar suku, tawuran antar pelajar, banyaknya aliran sesat yang muncul di kalangan masyarakat. Contoh pada sila keempat, sering terjadinya ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan dan korupsi. Salah satu contoh ketidakadilan di Indonesia.
Sila kelima, di rumah sakit sering terjadi diskriminasi dan sangat mencolok perbedaan mereka memperlakukan antara pasien yang kurang mampu dan pasien kaya. Seperti respon pihak rumah sakit lebih condong ke pasien yang kaya atau yang mampu daripada pasien yang kurang mampu. Contoh tantangan Pancasila di era globalisasi. 1. Pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Kedua, derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara, dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Hakikat negara. Terdapat 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu unsur tempat, seperti daerah, wilayah, dan sebagainya, unsur manusia, umat, rakyat, bangsa, dan lain sebagainya, unsur organisasi, seperti tata kerjasama, tata pemerintahan, dan lain sebagainya. Dasar negara. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Pengaruh Pancasila terhadap negara. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat, yaitu negara hukum yang demokratis. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis lainnya. Tujuan negara. Adapun tujuan negara yaitu kekuasaan dan kebesaran. Selanjutnya, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, dan yang terakhir, kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Tinjauan histori Pancasila. Sidang BPUPKI 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 yang di dalamnya yaitu pengusulan Dasar Negara Indonesia oleh Muhyiddin dan Insinyur Soekarno. Sifat pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Selanjutnya, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia, meliputi suasana kebatinan, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak, mengandung norma yang harus dijalankan secara luas. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Fungsi Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau
sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Keunggulan ideologi Pancasila. Keunggulan Pancasila jika dibandingkan dengan ideologi-ideologi lainnya, diantaranya memuat nilai-nilai yang universal, yang menyeluruh, sesuai dengan hak asasi manusia, sesuai dengan kodrat manusia, menampung dan memberikan wadah bagi sesama golongan, serta merupakan ideologi terbuka. Cara kita untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, dengan cara kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan landasan saat bergaul dengan bangsa lain di dunia, mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan dituangkan ke dalam kehidupan sehari-hari, serta mempelajari dan mengajarkan Pancasila di setiap jenjang pendidikan. Mengapa Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa diubah? Pancasila tidak bisa dirubah karena Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Konsekuensinya sumber hukum diganti, maka negara ini akan kacau. Siapa yang merumuskan dasar negara Pancasila? Selain Muhyiddin dan Soepomo, beberapa anggota BUPKI juga menyampaikan usul dasar negara. Di antaranya adalah Insinyur Soekarno. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Pancasila. Selanjutnya, materi terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Argensi Pancasila sebagai ideologi negara menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, serta menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah saran pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan diperlukannya. Pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, dan juga penyelenggara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber histori Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuan ideologi bagi suatu bangsa adalah: pertama, landasan untuk memahami dan menafsirkan realitas hidup berdasarkan atas nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi tersebut, yang terjabar dalam berbagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, orientasi dasar yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan bangsa. Ketiga, nilai kualitas yang dianggap baik yang dipakai sebagai pedoman dan pegangan untuk melangkah dan bertindak. Keempat, bekal dan jalan untuk menemukan jati diri dan identitas. Kelima, kekuatan yang dapat memberi semangat dan motivasi dalam penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. Keenam, pendidikan bangsa untuk memahami serta memulakan penyelenggaraan kehidupannya sesuai dengan nilai, norma, dan hukum yang berdasar pada ideologi tersebut. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dalam berbagai bentuk kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia, contohnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Mungkin cukup sekian.
presentasi atau penjelasan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.